Pemeriksaan sebelum terjadinya kehamilan penting dilakukan, terutama pada pasangan-pasangan infertilitas, di mana pada persiapan menjelang rencana untuk hamil kita perlu melakukan pemeriksaan standar untuk menilai bagaimana fungsi reproduksi dari organ reproduksi perempuan. Seperti di sini kita bisa melihat tampilan dari kondisi rahim dari 3 bidang ortogonal, mulai dari bidang longitudinal, transversal, dan frontal, di mana ketiga benang ini kita perlu lakukan untuk melihat apakah pada rahim terlihat adanya polip atau miom atau struktur lain kelainan dari bentuk rahim seperti rahim ganda, rahim bersekat, yang mungkin bisa mempengaruhi fungsi kesuburan. Nah, seperti di sini kita bisa melihat lapisan endometrium atau lapisan yang selalu luruh pada setiap siklus haid. Kemudian kita bisa melihat rongga rahim yang normal tanpa adanya polip ataupun miom. Nah, di sini kita melihat keseluruhan rongga rahim yang normal tanpa ada kelainan. Jelas sekali terlihat rongga tempat kelak jika terjadi implantasi embrio tampak normal tanpa adanya gambaran polip atau miom pada rahim tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari bagian transversal, bagian frontal. Nah, kemudian kita melihat potongan rahim pada bagian tengah, bagian frontal dan bagian longitudinal kita bisa tampilkan bersamaan untuk melihat lapisan endometrial line. Di sini tampak normal. Kita bisa tampilkan potongan-potongan dari rahim dengan sangat jelas. Nah, kemudian kita amati ovarium. Di sini kita melihat bagian dari ovarium kanan terlebih dahulu dengan sel telur dominan, sel telur yang sangat bagus dengan pertumbuhan sekitar 2 mili per hari. Mendekati pertengahan masa ovulasi, kita bisa melihat pertumbuhan puncak mencapai 2 cm pada folikel-folikel yang dominan. Nah, di sini kita bisa tampilkan folikel ovarium dan kita bisa ukur bagian yang paling dominan dari folikel tersebut ada berapa buah. Nah, seperti ini bisa kita tampilkan pengukuran dari folikel secara otomatis. Warna mencerminkan ukuran dari folikel yang terbesar. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateral, pada sisi kiri. Kemudian kita lakukan pengukuran yang sama dengan ovarium pada sisi sebelahnya. Pengukuran kita lakukan secara otomatis kembali pada sisi ovarium kiri. Nah, di sini kita bisa melihat sisi ovarium kiri tanpa sel telur yang dominan. Warna sekali lagi menunjukkan ukuran, artinya perubahan warna ini menunjukkan perubahan volume dari sel telur yang kita amati. Nah, kemudian kita mengamati gambaran pembuluh darah pada rahim. Di sini kita mengamati vaskularisasi dari endometrium atau endometrial receptivity. Bagian yang semakin menuju ke tengah menunjukkan pembuluh darah yang semakin baik. Artinya pada saat kehamilan, maka vaskularisasi yang memberikan makanan pada embrio akan semakin baik.
di sini kita bisa tampilkan vaskularisasi dari rahim, keseluruhan dari pembuluh darah yang meliputi arteri uterina, arteri radialis dan arteri basalis. Juga di sini kita melihat arus darah dari sel telur pada arteri ovarika. Semakin mendekati masa-masa subur, maka arus darah akan semakin menurun sebelum terjadinya ovulasi. Dan kita bisa mengukur resistensi indeks untuk melihat pola aliran darah pada masa-masa tersebut. Pasca ovulasi, aliran darah ini kemudian akan meningkat kembali menuju fase-fase siklus menstruasi berlanjut berikutnya. Nah, di sini adalah gambaran pembuluh darah dari folikel dominan pada ovarium. Kita juga bisa melihat pembuluh darah dari arteri uterina pada kedua sisi kiri dan kanan dari rahim, di mana pola pembuluh darah tersebut akan berubah selama masa-masa subur. Di sini adalah arcuata Wiertz yang merupakan lingkar dari arteri cabang selanjutnya dari arteri uterina menuju ke rongga rahim. Kemudian pembuluh darah pada arteri radialis ada sekitar 200 percabangan sebelum kemudian berakhir pada bagian tengah kavum endometrium pada lapisan basal. Nah, ini adalah arteri uterina yang kita ukur pada pertengahan masa ovulasi. Terlihat gambaran arteri uterina dengan indeks yang semakin rendah pada masa-masa sebelum ovulasi dan ovulasi. Sementara pada masa awal siklus, maka indeks resistensinya meningkat. Bisa kita bandingkan pembuluh darah arteri uterina kanan dan kiri. Nah, di sini juga berkaitan dengan kesuburan tentunya. Semakin arus darahnya baik, maka si ibu itu akan semakin subur dan memberikan vaskularisasi yang baik pada rahim.